ibu. Ibu. Ya. Ambilin novel ibu. Coba saya lihat dulu ya. Oh, boleh ibu. Masa keluaran terbaru Iya, keluaran terbaru ibu. Berminat ibu, bagus sekali dengan cerita. Sinopsisnya juga ada orang jelaskan semua. Penerbitnya juga orang sini, ibu jadi ibu berminat. Ini penerbitnya di Gramedia Pustaka. Penulisnya itu Marta Coli. Ibu berminat. Soalnya kalau ibu beli di buku, ibu bisa langsung ketemu langsung dengan penulisnya. Jadi kalau ibu berminat, ibu bisa bertemu dengan penulisnya. Oh, penulisnya dekat sini kan? Dekat sekali ibu. Jadi kalau bisa dihubungi, soalnya kan penulisnya asli dari sini ibu. Jadi dia terbitkan. Penerbitnya dari Gramedia dan penulisnya Ibu Marta. Jadi kalau ibu berminat, ibu bisa bertemu dengan Ibu Marta langsung. Mungkin ada mau cerita apa, seri pengalaman atau bagaimana bisa ibu. Bagus semua ya. Bagus novelnya ibu. Jadi Dari pertama ibu. covernya saja sudah bagus. Kayaknya isinya bagus ya. Bagus ibu. Ada kuliah pak? Kuliah ibu. Jadi Kerjaan orang tua? petani itu ibu. Iya, dua-duanya. Bagus kalau masih muda sudah lulus. Harus begitu ibu. Mau tidak mau ya. Bu ya, ada bisa antar saya di Oh bisa ibu. tulis novel? Bisa ibu. Bisa. Bisa. Ayo Ibu pakai sendal dulu. Ibu Marta. Silakan berbincang. Kita pergi ke ibu penerbitnya, penulisnya. Ini ibu, ini penulisnya. Selamat sore. Bagaimana? Ada apa? Ini ibu Marta Coli. Vika dari mana? Tempat tinggalnya di mana? Di Hongkong. Oh di Hongkong. Jauh sekali sampai sini. Silakan pergi saja sampai sini. Jadi ada kekurangan apa yang datang di sini? Tadi saya lihat ada anak muda satu, dia jual novel Ini ibu. ibu novelnya. Dan Oh ini novel saya. oh, ini novel penerbitnya Marta Coli. Benarkah ibu? Ibu nama Marta Coli? Yang judulnya di pelakor. Sebenarnya ini judulnya lucu, cuma mengandung banyak makna. Ini sebenarnya sindiran untuk pelakor-pelakor zaman sekarang yang tahu saja banyak rumah tangga yang hancur gara-gara pelakor. Judulnya Bibit Pelakor. Di sini ini sindiran halus untuk para pelakor di luar sana. Semoga mereka cepat bertobat. Amin, amin, amin. Amin. Kayaknya ibu juga pelakor ya? Saya dulu mantan pelakor. Puji Tuhan sekarang masih jadi pelakor. Ibu sudah tua itu masih pelakor? Namanya ini demi terus berlanjut. Apa? Kita lanjutkan saja. Jadi Anda ingin saya berikan novel atau bagaimana? Ini kebetulan saya sementara menyusun novel baru. Bapakku apa belum tahu apa judulnya. Kalau ibu mau, ibu bisa sendiri isi judulnya. Bapakku mantan pelakor. Ya, ini kebetulan saya barusan tulis novel baru nih. Coba lihat dulu. Ini tentang suami-suami yang jago selingkuh. Ini bapakku pro Mantan. selingkuh. Oh, Dan ini nih kalau novel baru. Ini saya barusan mulai tulis ini. Ini untuk sindiran untuk bapak-bapak yang tukang selingkuh tuh. Yang dia hobi dengan pelakor dong ini. Ini sebenarnya dia pun judul lucu, tapi anak harus tahu kalau ini mengandung banyak makna. makna apa sih? Makna tersirat di dalamnya semua kayak bapak-bapak yang tukang selingkuh Oh semua. ini ada gambar motor? Oh ini maksudnya kan itu karena motor tadi, makanya orang pergi selingkuh banyak-banyak tadi itu. Anak, motor itu kalau kau merevu mereka gak mau. Tunggu meningkat X. Itu tuh biar jalan pikios dekat-dekat sini saja juga mereka naik motor itu. Mama ibu kalau mau biar satu misalnya satu lagi. Iya. Saya mau. Nanti kontak simpan saya nomor WA dulu. Ibu sudah umur berapa? Saya sekarang apa 71 bisa balik 17 plus juga bisa. Jadi simpan ibu punya nomor nanti kita Ibu bakal- jago pelakor lagi. Saya dulu mantan pelakor anak. Dulu dapat labrak 15 kali. Tadinya mau tobat cuma karena keenakan tadi anak. Saya lanjut sampai sekarang. Aduh, ibu kepala nih gatal, simpan ibu punya nomor dulu. Tunggu ya. Ini saya punya nomor. Saya nomor yang mana ini? Di mana ibu? Lihat dulu. Aduh, saya tertasok mati sudah. Lihat dulu. Mama pelakor nih. Ah, itu mama pelakor itu. Simpan sudah. Nanti kalau mau Udah mama. oh terima kasih sama-sama
Begitu saja. Atau mau ngomong apa lagi? Anda jangan ketawa, kita sudah tua kayak begini. Usik, omong sudah. Kit gas. Nanti kalau bagaimana kita gas saja. Udah terima lagi. Ayo lapor lagi. Berhenti saya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan buku Seminar Masalah Sosial yang kedua yang berjudul Otoritas Digital Penerbitan Berbagai Novel. Jadi saya akan menjelaskan sedikit isi buku tersebut. Setiap orang memiliki novel di dalamnya, dan dalam banyak kasus disitulah seharusnya novel itu tetap ada. Populer dikaitkan dengan mendiang Christopher Hitchens. Kutipan ini mencerminkan agreed penulis digital berurusan tentang calon penulis serta tentang penerbitan dan pembaca yang cerdas. Hambatan masuk bagi penulis baru dalam dominan penerbitan fiksi telah menurun selama beberapa dekade terakhir berkat pertemuan teknologi digital, keterjangkauan pasar, dan perubahan persepsi publik. Namun karena hambatan untuk masuk ini semakin rendah, kekhawatiran mengenai hyperbundance menimbulkan hambatan baru, menempatkan perdebatan akademis tentang kualitas dan teror eksistensial, menciptakan masalah dapat ditemukan oleh penulis, penerbit, dan pembaca, baik dalam royalty maupun ide aliran penerbitan. Penerbitan digital telah membuka independen dan niche penerbitan, lebih memungkinkan genre khusus dan bentuk eksperimen dan platform. Keberhasilan dalam penerbitan digital bagaimanapun tergantung pada beberapa hal yang sama yang selalu diandalkan oleh penerbit yang sukses. Ketika komputer muncul sebagai teknologi yang revolusioner, signifikan berikutnya, dia menulis dan menerbitkan, mereka tidak hanya mempengaruhi cara penulis atau menulis, tetapi juga bagaimana penulis digital menerbitkan atau menerbitkan pembaca dan konsumen dan pembeli. Semua faktor ini berkontribusi pada revolusi saat ini dalam penulisan penerbitan. Jadi banyak orang yang menerbitkan berkaitan dengan novel, dan ada hukum yang mengkonstruksi calon penulis dan menghindari masuknya ke dalam kesepakatan penerbitan yang diuangkan tidak mengalir ke penulis. Jadi novel ini secara tradisional dianggap sebagai usaha individu dengan kontribusi kolaboratif editor, tidak seperti yang lain, media naratif seperti drama, film, wayang, atau bahkan lisan sederhana mendongeng. Jadi isi bukunya seperti itu. Jadi sedikit saya akan menjelaskannya menurut pemahaman dan pemikiran saya berkaitan dengan isi video tersebut. Jadi baik adanya ketika kita mendengar bahwa di zaman sekarang banyak orang telah terjun di dunia penulis. Salah satu di antaranya yaitu penulisan novel. Kita tahu bahwa dalam sebuah novel telah dituangkan begitu banyak kisah, mulai dari kisah yang bahagia maupun kisah romantika, kisah sedih, dan yang dialami setiap orang. Di era digital, manusia mampu beradaptasi dan mampu menciptakan begitu banyak ide untuk menerapkan ke dalam kehidupan nyata. Novel-novel yang diterbitkan sekarang mengandung banyak kisah yang menarik untuk berimajinasi lebih luas dan menemukan banyak makna-makna yang bermanfaat. Seperti yang kita lihat cerita di video sebelumnya bahwa dalam dunia pendidikan sekarang banyak pemuda-pemudi yang meskipun masih melintasi di dunia perkuliahan, namun mereka punya tekad untuk berusaha dengan menjual novel untuk kebutuhan ekonomi. Kehidupan manusia di era sekarang masih belum begitu maju, oleh karena itu dibutuhkan manusia yang memiliki ide dan pemikiran yang maju agar menciptakan sesuatu hal yang bernilai guna atau bernilai uang untuk memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan. Jadi kita ketahui bahwa di dunia sekarang, di era digital sekarang, banyak manusia yang memiliki wawasan yang luas, mempunyai ide, dan mereka tuangkan itu ke dalam novel dan berbagai
buku-buku yang diciptakan sekarang. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.